Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu, 23 April 2025. Tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bagian dari doa yang sangat penting dalam tradisi Yahudi. Disebut dengan Shema Israel, itu dua kata pertama, dengarkanlah hai Israel. Shema itu mencakup ayat-ayat mulai dari ayat 4 sampai 9 di pasal 6 ini, di mana umat Israel dipanggil untuk mengasihi Tuhan secara penuh dan menyeluruh. Ayat ini bukan hanya perintah individual, tetapi juga bagian dari sistem pendidikan spiritual yang diterapkan oleh orang tua Yahudi dalam mendidik anak-anak mereka. Orang tua Yahudi didorong untuk menjadikan Shema sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari keluarga mereka. Shema bukan hanya sekedar doa, tetapi pedoman hidup. Orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan mereka, hati, jiwa, dan kekuatan. Dan ini diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan ibadah. Orang tua Yahudi bukan hanya mengajar anak-anak mereka melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan hidup. Mereka sendiri harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan, agar anak-anak bisa melihat bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Orang tua Yahudi memahami bahwa cara terbaik mengajarkan anak-anak mereka adalah melalui contoh nyata. Mereka sangat serius dalam membangun dasar iman anak-anak mereka sejak usia dini, dimulai dari rumah. Mereka percaya bahwa pengajaran kasih kepada Tuhan yang total harus dimulai dari rumah. Dengan membiasakan anak-anak untuk mengucapkan Shema dan memahami maknanya, mereka menanamkan cinta dan rasa hormat kepada Tuhan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas anak tersebut. Orang tua harus mengambil peran aktif dalam membimbing anak-anak mereka secara rohani, mengajarkan mereka untuk mengasihi Tuhan dalam setiap aspek hidup. Anak-anak belajar lebih efektif melalui pengamatan daripada sekedar mendengar. Mengajarkan kebiasaan seperti berdoa, membaca Alkitab, dan berbicara tentang kasih Tuhan secara teratur akan menanamkan nilai-nilai iman yang sangat mendalam kepada anak-anak. Orang tua harus menjadi contoh nyata tentang bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Inilah yang menjadi tuntunan bagi kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan secara menyeluruh dari seluruh keberadaan kita, segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatan. Artinya, seluruh integritas kehidupan kita harusnya mengasihi Tuhan Allah, Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang satu itu. Dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas bumi, atas segala sesuatu. Maka kepada Tuhan yang itu kita diminta untuk mengasihinya.
Mengasihi Tuhan itu artinya kita mencintai kehidupan. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dari segala keberadaan kami. Kami tahu Engkau Tuhan satu-satunya yang menguasai segala sesuatu. Padamulah kami berlindung, padamu kami bergantung, padamulah kami bergaung setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah kasih kami kepadamu nyata lewat keseharian kami, lewat tindakan kami, lewat hidup kami. Hanya dalam Yesus Kristus kiranya Engkau menyanggupkan kami mengasihi Engkau dengan sungguh. Amin.